Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fikri dari kelompok 2, tugas kuis 2 Matematika Diskrit. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fikri, Muhammad Akbar Romdoni dan juga Fikri Raditya. Nah, di sini kami telah membuat suatu program bernama Cibirut yang merupakan implementasi dari materi graf matematika diskrit. Nah, jadi di sini untuk pemaparan aplikasinya itu sudah bisa diakses melalui mobile karena sudah di hosting. Di sini tuh tujuannya adalah agar untuk membantu orang-orang yang mungkin kesulitan dalam menentukan rute di kampus UPI Cibiru. Bisa mungkin maba atau ada orang tua yang ingin survei ketika UTBK ataupun orang yang ingin berkunjung untuk melakukan kampus tour. Nah, di sini terdapat di menu utamanya terdapat dua fitur utama yang nantinya akan dijelaskan secara lebih terperinci beserta juga paddingannya. Sebelumnya sebagai contoh, di sini saya akan memilih dari gerbang utama. Di sini dari gerbang utama menuju ke lokasi tujuannya yaitu Asrama Putri. Siapa tahu mungkin ada orang tua yang ingin mensurvei mengenai asrama putri yang ada di UPI Kampus Cibiru. Ini setelah dipilih langsung saja ketik cari rute. Nanti itu langsung terlihat rute-rute apa saja yang perlu dilewati orang tersebut gitu ketika ingin menuju kepada lokasi tersebut. Di sini rute terdekatnya dari gerbang utama menuju Gedung Baru pintu kiri, U-Food Park, gerbang masjid, ke masjid, Warjo, Sekretariat Umum, Taman Multiliterasi, lalu ke Asrama Putri. Ini untuk jalur terdekatnya dan di sana ada output 181 meter yang merupakan jarak terdekat dari gerbang utama yang di dekat Gedung Biru ke Asrama Putri. Di sini juga ada beberapa menu lain yang dimana kita bisa mencari rute lagi atau kita bisa melihat semua jalur. Semua jalur itu berarti kita bisa melihat semua kemungkinan jalur yang memungkinkan gitu dari gerbang utama ke Asrama Putri. Nah, banyak ya. Lalu di sini kita bisa melihat simpul sentral. Yang merupakan simpul sentral, lokasi sentral dari jaraknya. Ini mungkin tidak terlihat. Oke, mungkin langsung saja ke pemaparan dari program dan juga proyeknya secara lebih terperinci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi, sekarang saya akan memaparkan SRS dan juga program dari aplikasi Cibirut yang telah kami buat. Di sini kami sudah membuat SRS dari aplikasi Cibirut. Pertama terdapat latar belakang yang sudah saya paparkan tadi mengenai di kampus Cibiru kan memiliki banyak gedung yang tersebar nih di area yang cukup luas. Nah, makanya kita tuh membuat aplikasi ini untuk mempermudah orang-orang untuk mencari rute terdekat gitu dari lokasi, dari antar lokasi. Nah, struktur data graf merupakan pendekatan yang paling tepat nih untuk mempresentasikan jaringan jalan antar gedung. Kita memakai graf berbobot, kita bisa memodelkan hubungan antar gedung berdasarkan jarak aktualnya. Lalu kita terapkan di algoritma pencarian jalur terpendek seperti Dijkstra. Untuk penyempurnaannya juga kita memakai API dari Google Maps, yaitu dari koordinat dari Google Maps. Jadi ini tuh meteran atau jaraknya itu memang benar-benar valid gitu. Di sini ada rumusan masalahnya, bagaimana merepresentasikan jaringan antar gedung di kampus UPI Cibiru yang berbentuk graf berbobot, algoritma apa yang dapat digunakan untuk mencari rute terpendek antara dua gedung, dan bagaimana cara menampilkan visualisasi peta dan rute yang informatif dan interaktif. Di sini mungkin ada lingkup proyeknya. Nah, untuk pengumpulan data koordinatnya seperti yang saya sudah paparkan tadi, itu tuh diambil dari Google Maps. Jadi kita tuh melakukan studi terhadap Google Maps dan kita mengambil data koordinat dari setiap lokasi yang ada di kampus UPI Cibiru untuk nantinya dijadikan sebagai data di JSON yang nantinya bisa diimplementasikan di aplikasi. Nah, untuk penentuan pasangan gedung itu yang terhubung langsung dengan perhitungan jarak antar gedung menggunakan rumus Haversine atau layanan jarak dari Google Maps yang sudah memang ada di Google Maps itu.
Representasi grafnya itu kita menggunakan struktur data dari Python yaitu dictionary dan implementasi algoritma Dijkstra untuk pencarian rute paling terdekat atau paling optimalnya. Untuk antarmuka websitenya kita menggunakan Flash dan juga Google Map API untuk penampilan datanya. Dan pengujian aplikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai skenario dari pengguna. Nah, untuk pertama tinjauan pustaka dari teori graf. Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau edge yang menghubungkan pasangan simpul yang dalam konteks aplikasi ini. Pertama, simpul atau vertex itu mewakili gedung-gedung seperti gerbang utama, gedung A, gedung B, perpustakaan, dan lain-lain. Nah, sedangkan sisi atau edge-nya yaitu mewakili jalur atau jalan yang menghubungkan antara dua simpul atau dua gedung tersebut. Nah, aplikasi ini menggunakan graf tak berarah dan berbobot. Karena jalur antar gedung ini bisa dilewatin dua arah gitu dan itu memiliki nilai atau jarak. Ini penjelasan sedikit tentang algoritma Dijkstra-nya. Ini untuk implementasinya dalam program yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini representasi grafnya itu bentuknya seperti ini. Seperti data JSON yang mana itu tuh memakai dictionary agar kita bisa memakai variabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, di sini untuk spesifikasi kebutuhan sistemnya dari kebutuhan fungsional fiturnya, pertama pengguna dapat memilih lokasi asal dan tujuan, pengguna dapat menampilkan rute optimal menggunakan algoritma Dijkstra, dan sistem bisa menampilkan peta kampus gitu kan yang ditandai secara visual, dan juga yang belum dimasukkan itu yang tadi user bisa melihat untuk simpul sentralnya, dan juga user bisa melihat semua kemungkinan dari jarak yang memungkinkan. Ini untuk spesifikasi teknis dan kebutuhan non fungsionalnya. Nah, implementasi langsung saja mungkin masuk ke programnya. Nah, di sini ada question karena belum install Flash, dia itu modul dari Python-nya, tapi itu tidak apa-apa, diabaikan saja. Nah, yang pertama kita buka dulu dari graph datanya. Nah, di sini dimana kita menyimpan dictionary untuk edges-nya yang terdiri dari data-data jarak antar gedung yang itu tuh terhubung langsung. Nah, di sini tuh untuk berapa meternya ini tuh sudah cukup lengkap, tapi masih ada beberapa yang belum dihubungkan dan itu bisa disesuaikan lebih lanjut. Ini adalah beberapa fungsi yang dipakai. Pertama ada fungsi find shortest path. Di sini kita pakai library dari Python yang langsung yaitu NetworkX. Itu sudah ada shortest path. Ini get all locations, yang mana itu akan mereturn value dari lokasi dan juga title itu judulnya, dan juga disorting agar si judulnya itu bisa sesuai dan memiliki alfabet yang sesuai gitu. Jadi kayak gedung biru G-nya besar dan B-nya besar. Ini ya untuk yang simpul sentral. Lagi-lagi kita memakai library dari NetworkX dan juga find all path. Nah, di sini untuk di app.python-nya kita memanggil semua fungsi yang ada dan juga kita menentukan routing. Oke, baik. Untuk implementasinya di template-nya di sini ada index.html. Di sini berisi tampilan yang sudah dibuat dan juga CSS untuk stylingnya. Ini saya akan menjelaskan hanya di index.html-nya saja. Oh ya, untuk ini itu kita mengambil drop down dari JS sendiri, dari library JS, yang mana drop down itu sudah bisa melakukan sorting dan juga bisa melakukan search secara otomatis. Ini dia tadi seperti yang tadi dari lokasinya itu ada value sama ada labelnya. Nah, di sini ada pop-up utamanya yang mana ya pop-up utama adalah yang menampilkan dari hasil rute terdekat. Ini tuh pop-up dari semua jalur.
Dan ini adalah script di mana kita mengambil function-function yang sudah kita inisiasikan sebelumnya pada graph data dan juga pada app.python. Ini pada function lihat semua jalur. Semua simbol sentral dan juga nah, oke. Untuk demo aplikasinya sekali lagi akan ditampilkan. Nah, di sini dia Cibirut mencari rute terdekat. Pertama seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Pertama seperti yang tadi sudah ditunjukkan, user bisa memilih lokasi asalnya. Di sini kita ambil contoh dan gerbang masjid. Gerbang masjid itu gerbang yang dekat U-Food Park. Lokasi tujuannya kita ambil ke gedung E. Kita klik cari rute. Nah, di sini ditampilkan output mengenai rute terdekat. Di sini ada trackingnya seperti tadi. Simbolnya seperti apa? Dari gerbang masjid ke masjid, parkiran motor depan lapang, parkiran motor depan lab, lab PG PAUD, sarana prasarana, lalu sampai ke gedung E. Dan total jaraknya itu 103 meter. Kita bisa cari rute lagi atau kita bisa melihat semua kemungkinan jalur. Ini adalah semua kemungkinan jalur yang bisa dilalui. Dan simbol yang paling sentral yaitu gedung baru pintu kiri. Di sini kita bisa cari rute lagi. Oke, baik, mungkin sekian pemaparan project quiz 2 yang dimana kita mengimplementasikan materi graph untuk program Cibirut yang mana di sini itu untuk mencari rute terdekat antar lokasi kampus. Sekian kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.